Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Bella Hirnisa Budiman dari Prodi Psikologi Kelas C Universitas Muhammadiyah Bandung. So, di sini aku bakal bahas mengenai salah satu bab yang ada di buku M.A. Subandi yang berjudul Psikologi Agama dan Kesehatan Mental. Bab yang akan aku bahas mengenai kesehatan mental berbasis pendekatan medis dan religius. Langsung aja kita akan masuk ke pembahasannya. Dalam perawatan kesehatan mental terbagi kepada dua institusi, yaitu yang pertama institusi keagamaan dan yang kedua institusi medis. Kedua praktisi medis dan tokoh agama ini saling bekerja sama dalam penyembuhan kesehatan mental. Namun, kedua institusi ini berbeda ranah, yang mengakibatkan terkadang mereka mendekat dan saling bekerja sama, namun terkadang juga terjadi konflik yang akhirnya mereka berdua memisahkan diri. Pemisahan antara ahli medis dan tokoh keagamaan merupakan fenomena yang khas terjadi di dunia barat. Namun berbeda dengan konteks dunia timur, di mana perawatan kesehatan mental sangat berkaitan erat dengan tradisi keagamaan. Pada tahun 1882, pemerintahan kolonial menetapkan Undang-Undang Kesehatan Mental, yang kemudian didirikanlah rumah sakit jiwa pertama, yaitu di daerah Bogor. Rumah sakit jiwa ini pernah dikunjungi oleh psikiatri terkemuka di Jerman, yaitu Emil Kraepelin. Emil Kraepelin ini menginspirasi mengenai perkembangan psikiatri transkultural dan peran aspek budaya terhadap gangguan mental. Rumah sakit jiwa ini berperan sebagai sarana perawatan yang bersifat kustodial. Yang bisa dirawat di rumah sakit jiwa ini hanya orang-orang yang memiliki surat keputusan dari pengadilan. Lalu pada tahun 1966, perawatan kesehatan mental ini diarahkan ke arah komunitas, yaitu pelayanannya pun tidak hanya sekedar perawatan saja, namun juga mencakup tindakan pencegahan dan promosi kesehatan mental. Memiliki slogan yaitu Tri Upaya Bina Jiwa yang artinya pencegahan, perawatan, dan promosi. Pada tahun 1970, undang-undang ini diperbaharui kembali dan lebih berfokus kepada pendekatan kesehatan publik dan komunitas. Kebijakan ini berlangsung untuk mengintegrasikan pelayanan kesehatan mental hingga ke tingkat kecamatan. Perawatan kesehatan mental yang dilakukan di rumah sakit jiwa, di publik dan komunikasi yang lebih mengedukasi masyarakat untuk mencegah penyakit mental yang disosialisasikan hingga tingkat kecamatan. Selanjutnya ada tradisi keagamaan. Pesantren memiliki peran penting dalam perawatan kesehatan mental. Pesantren berasal dari kata santri yang artinya siswa yang mendalami ajaran Islam. Biasanya pesantren ini terletak di daerah-daerah pedesaan yang asri dan menyenangkan. Namun, ada juga beberapa pesantren yang terdapat di tengah-tengah kota. Setiap pesantren memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang fokus terhadap tahfiz, tafsir, syariah, maupun tasawuf. Nah, pesantren ini memiliki peran penting dalam perawatan kesehatan mental berbasis agama. Nah, di sini peran kiai bukan hanya sekedar pemimpin maupun guru di pesantren tersebut, namun juga berperan sebagai konselor. Meskipun tidak semua kiai memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit fisik ataupun psikis, namun kebanyakan kiai berperan sebagai konselor yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan awam dari para masyarakat. Kebanyakan masyarakat datang ke kiai atau ke ustadz-ustadz untuk mengkonsultasikan permasalahannya seputar sosial, keagamaan, keluarga, dan lain-lain. Di Indonesia ini terdapat juga pesantren yang khusus untuk merehabilitas para penyandang atau individu yang terkena gangguan penyakit mental. Sebagai contoh, di Jawa Timur terdapat pesantren Al-Ghafur yang khusus untuk merawat pasien dengan gangguan jiwa. Juga di Jawa Barat atau tepatnya di Tasikmalaya terdapat pesantren Suryalaya yang khusus untuk merawat atau merehabilitas para pecandu narkoba. Tampaknya konflik antara tokoh agama dan psikiatri maupun psikologis di Indonesia ini tidak begitu terlihat. Bahkan para ilmuwan tidak segan untuk mengkaji suatu masalah psikologis ataupun psikiatris dari perspektif agama. Bahkan terdapat asosiasi psikologi Islami yang sudah resmi tergabung ke dalam organisasi profesional Himpunan Psikologi Indonesia atau disebut dengan HIMSI. Nah, itulah pembahasan mengenai kesehatan mental berbasis pendekatan medis dan religius. Mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.